Yogyakarta dikenal sebagai kota budaya, pariwisata, dan pendidikan. Predikat yang disandang ini menjadikan tumbuh berkembangnya beragam unit usaha. Usaha-usaha di Yogyakarta tumbuh dan berkembang dalam inovasi sejalan tuntutan kebutuhan masyarakat yang semakin beragam. Nah, salah satu usaha yang banyak dijumpai dan menjadi pilihan pelaku usaha pemula adalah bisnis pencucian pakaian atau laundry. Segmentasi laundry ini pun beragam, mulai dari laundry bijian hingga kilauan. Dari yang membidik rumah tangga hingga mahasiswa kos-kosan. Bisnis laundry di Yogyakarta sudah sangat menjamur. Tapi ada satu unit usaha yang mengklaim bahwa bisnis laundry kilauannya menjadi yang pertama yang bisa diwaralabakan. Bisnis laundry kilauan pertama dari Yogyakarta ke Indonesia. Mungkin nggak ya? Anda penasaran? Begitu juga dengan saya. Ikuti perjalanan saya hanya di dua sisi dari laundry kilauan meraih impian. Mari Bu. Kalau saya dengar bisnis Simply Fresh ini menjadi bisnis waralaba laundry kilauan pertama di Indonesia. Masa sih Bapak? Iya, betul. Kebetulan kami yang pertama di Indonesia dan sampai mendapat rekor dari Muri sebagai waralaba laundry kilauan pertama di Indonesia. Apa keistimewaan laundry ini dengan laundry yang lain? Ya cukup banyak ya, kita berinovasi. Mungkin untuk lebih jelasnya bisa langsung kita ke tempat produksi. Boleh. Ya. Nah pemirsa, ikuti perjalanan saya, kita akan lihat proses produksinya seperti apa. Wah, inilah workshop atau tempat pencucian pakaian. Rupanya, ketelitian dalam mencuci pakaian menjadi kunci utama pelayanan kepada pelanggan. Lihat saja, setelah pakaian ditimbang, pakaian ini kemudian disortir untuk mengelompokkan warna cerah dan gelap. Di sini juga dilakukan identifikasi jenis pakaian dengan menggunakan kartu kontrol. Nah, pemirsa, agar baju pelanggan tidak bercampur dengan pelanggan yang lain, baju-baju ini juga diberi nomor atau tagging. Barulah setelah itu baju-baju ini memasuki proses penghilangan noda dan pencucian. Pencucian di laundry ini menggunakan mesin cuci dengan kapasitas 7 kg. Namun, setiap pencucian maksimal hanya 5 kg saja. Nah, setelah pengeringan, barulah baju-baju ini disetrika dengan menggunakan setrika uap. Setrika uap ini sengaja dipilih karena menghasilkan kerapian dan kecepatan yang lebih dibandingkan setrika biasa. Tak sekedar mengandalkan kerapian untuk memberikan pelayanan yang maksimal, Agung sengaja menggunakan deterjen ramah lingkungan dan membuat pengharum pakaian sendiri. Dengan 12 varian aroma, pengharum pakaian di laundry ini memiliki kekhasan yang berbeda dengan pewangi lainnya. Tak heran bila konsumennya pun semakin bertambah. Tak hanya mahasiswa, namun masyarakat umum dengan rentang usia 18 hingga 40 tahun
dari kalangan sosial bahkan menengah ke atas. Ya, saya kepengen lihat detailnya dari laundry ini, terutama dari segi pencuciannya, pemakaian mesin-mesinnya, kualitas atau enggak. Satu, kita juga kepengen dalam pencucian itu kita kalau bisa satu mesin, jangan dicampur dengan cucian yang lain. Kalau pendapat saya lihat cukup bagus lah dari usaha laundry ini. Memang kalau kita lihat dari harga yang lain, kita di sini lebih mahal gitu. Tapi dari segi kualitas lebih bagus. Yang saya pertimbangkan adalah dari kualitas kebersihan, lokasi, sama dari hasil cuciannya, bagus atau tidak. Sejak memulai usaha di tahun 2006, beragam inovasi terus dilakukan Agung untuk mengembangkan bisnisnya. Mulai dari beragam layanan, seperti laundry 1 hari jadi, hingga layanan antar jemput. Dengan didukung sistem manajemen yang modern dan juga terstruktur, saat ini usaha laundrynya telah berkembang menjadi 255 outlet di berbagai kota di Indonesia. Bayangkan saja, omsetnya juga sampai kisaran 70 hingga 100 kg per hari setiap outletnya. Ya, gimana Mbak? Sudah lihat outlet kita tadi di bawah? Sudah Bapak, proses produksinya sudah terlihat jelas dan saya jadi mengerti mengapa banyak sekali customer yang memilih untuk mencuci atau juga laundry di tempatnya Bapak. Saya ingin bertanya sih Bapak sebenarnya, kalau misalkan boleh tahu, Bapak mengapa memilih berwirausaha? Ya awal mulanya pengen mandiri. Saat masih kuliah kan kebetulan saya bisa dibilang perantauan juga karena orang tua di Lampung. Jadi saya mulai ingin mandiri, berbisnis, tidak minta uang jajan orang tua terus gitu. Jadi ya biasalah mahasiswa ingin cari tambahan dan mulai bisnis. Awalnya seperti itu dan memang hanya niat untuk mandiri saja. Nah lalu berkembang karena sering ternyata cari uang tuh begini gitu. Ternyata ya mudah lah, bisa dibilang ya asalkan kita mau kerja keras, fokus, ya insya Allah akan ada hasilnya gitu. Lalu ya dari situlah saya akhirnya meyakini. Dan kebetulan juga saya banyak belajar, ada satu hadis ya kalau nggak salah, jadi yang buat saya yakin, yang memutuskan bahwa 9 dari 10 pintu rezeki itu dari berdagang. Nah jadi Allah sudah kasih 9 pintu rezeki, ya sudah itu dapatnya dari perdagangan, perniagaan. Nah itu yang membuat saya yakin bahwa sebagai wirausaha tentunya rezekinya terbuka lebih lebar. Dari bermacam bisnis, mengapa Bapak tertarik dengan bisnis laundry? Itu sebenarnya pengalaman juga ya. Jadi saya ya tadi ya anak perantauan kebetulan suka menggunakan jasa laundry. Nah jadi saya melihat teman-teman saya, terutama yang anak kos ya, terus warga, terus banyak juga keluarga yang menggunakan jasa laundry dan saya melihat ini potensi. Lalu saya sedikit riset berkeliling juga ke outlet laundry. Ternyata ya cukup ramai gitu loh. Cuma saya melihat kok belum digarap secara maksimal. Dalam artian masih konvensional sekali lah. Bisa jadi tidak ada outlet khusus resmi yang di pinggir jalan, di setting yang bagus, di inovasi itu belum ada. Lalu saya melihat ini peluang. Apalagi saat itu kiloan masih belum banyak ya, satu hal yang baru lah. Jadi jatuhnya pun lebih murah, lebih terjangkau. Lalu ya itulah saya melihat
peluang di sana dan saya memberanikan diri. Sudah mulai bertekad 8 tahun ya, hasilnya sudah bisa dilihat sekarang bahwa bisnis laundry ini bisa di-franchise-kan. Ide awalnya sebenarnya dari mana Bapak? Jadi pas tahun 2006 ke 2007 saat itu saya masih kuliah juga. Jadi memang ya, membangun Simply Fresh cukup jatuh bangun juga ya. Jadi ya karena modalnya seadanya, namanya bisnis laundry itu kan sangat tergantung dari jumlah mesin ya. Ini saya sedikit flashback ya, cerita sedikit. Jadi bisnis laundry itu apalagi di Jogja ya, khususnya memang untuk margin keuntungan saat itu ya tidak terlalu tinggi karena 1 kilo 2.500 per kilo di tahun 2006 itu ya, dan jadi cukup murah, cukup terjangkau sekali, dan akhirnya juga memang konsumen banyak ya, dan saya cukup surprise karena memang mesin kita terbatas, pelanggan banyak, akhirnya mau nggak mau saya sering lembur juga, sering lembur itu 24 jam nggak tidur untuk giling baju konsumen. Nah jadi Awalnya dilakukan sendiri oleh Bapak Agung langsung? ya saya turun dengan dibantu 2 karyawan. Jadi ya karena menghematkan kosnya supaya nggak terlalu banyak. Nah dan akhirnya keuntungan mengalir di sana, cuma juga karena saat itu masih trial error, komplain pun tinggi, high komplain sekali, karena memang kan saya basicnya nggak ada ya di bidang itu, dan banyak komplain, dan belum lagi saya harus mengganti baju konsumen yang kelunturan, yang tertukar, dan akhirnya banyak kerugian lah di sana. Nah cuma kembali lagi saya perbaiki sistem, benahi lagi, dan ternyata lama-kelamaan semakin lama semakin bagus dan semakin maju lah, kita bisa buka cabang. Nah dari situlah awal mula banyak orang yang menanyakan gimana kalau ingin bermitra, bekerja sama, karena outlet kita cukup unik juga, kita banyak inovasi juga. Jadi kita salah satu inovasinya cuci kilat 4 jam jadi. Jadi dulu saat itu jarang ya laundry memberikan pelayanan cuci kilat 4 jam jadi. Lalu pilihan aroma pewangi, kita ada 7 pilihan aroma pewangi, jadi konsumen bisa milih sendiri. Lalu ada cuci bergaransi, misalkan kurang bersih atau kurang wangi, kurang rapi, kita free kan, bisa dikerjakan ulang. Nah berawal dari situlah konsumen mulai banyak dan mulai orang melihat ini beda loh gitu loh. Belum lagi kita sedikit branding ya, karena saya basicnya dulu sebelumnya usaha distro kan cukup strategi branding itu udah cukup familiar. Ya familiar lah, dan akhirnya saya terapkan di laundry dengan warna-warna yang ngejreng dengan ciri khas tertentu, akhirnya sedikit berbeda. Akhirnya orang mulai menanyakan untuk bermitra. Nah dari situlah mulai saya tawarkan pola kemitraan, dan cukup bagus dari masyarakat untuk antusiasnya, karena memang terutama yang di luar Jogja ya, di luar Jogja cukup tinggi sekali karena memang ini bisnis yang unik. Tantangan terbesar menurut Bapak sejauh ini kira-kira dalam bidang apa Pak? Bisnis laundry itu semacam komoditas lah bisa dibilang, atau menjamur tadi ya, semua di gang-gang pun sekarang ada ya laundry, khususnya laundry kiloan kan. Ya memang satu hal yang wajar ya, satu bisnis yang bagus, yang konsep menarik, lalu orang ingin membuka usaha serupa, saya kira wajar. Tapi memang disitulah yang memacu kita juga supaya kita terus berinovasi. Jadi kita ada di manajemen itu ada tim R&D ya, tim riset yang terus bereksperimen untuk supaya kita selalu menjadi trendsetter. Kalau dilihat dari berbagai penghargaan yang sudah diraih bisnisnya Bapak, pasti Bapak punya strategi tersendiri. Bagaimana strategi yang diterapkan di bisnis laundry Bapak? Ya, strategi ya banyak ya, cukup banyak. Cuma ya memang yang pasti ibarat perusahaan Jepang ya, saya banyak belajar juga, selalu melakukan kaizen istilahnya. Kaizen itu selalu melakukan perbaikan terus-menerus. Jadi kita dari berbagai divisi kita di kantor pusat, kita selalu melakukan perbaikan, baik dari segi pemasaran, baik dari segi kita branding bagaimana, lalu dari produk, lalu kita dari juga program-program. Jadi kita juga setiap tahun ada program rutin namanya undian berhadiah. Jadi tahun kemarin kita berhadiah 2 sepeda motor, lalu ada televisi, gadget, dan lain-lain lah. Sebelumnya juga kita ada hadiah liburan ke luar negeri. Nah, jadi untuk menarik konsumen juga lah.
Nah, jadi memang ya itu ya, untuk supaya terus maju berkembang ya kita terus melakukan pembaharuan terus, perbaikan terus, baik dari sistem juga kita perbaikan. Sangat menarik sekali nih Bapak. Saya sendiri pun kalau misalkan ada modal sekiranya pasti menarik bergabung atau juga menjadi mitra Bapak. Tadi kalau misalkan sudah disampaikan Bapak, kira-kira sudah berapa outlet yang ada di Jogja nih Bapak? Di Jogja kita ada 6 outlet ya. Ada 6 outlet. 6 outlet, ada di beberapa titik. Nah, jadi dan memang kita memang dalam satu kota ya sekitar paling banyak kita di Jabodetabek ada sekitar 40 outlet. 40 outlet. Total kita seluruh Indonesia ada 255 outlet. 255 yang menyebar di seluruh Indonesia. Saya pastinya penasaran kira-kira bagaimana sih kalau ingin menjadi mitra Bapak. Iya. Boleh kita berlanjut Bapak? Boleh. Mungkin? Bisa. Oke. Sejak tahun 2008, Agung memang sengaja mengembangkan bisnisnya dalam bentuk waralaba. Kejeliannya dalam strategi ini dapat dilihat dari beragam paket yang ditawarkan, mulai dari paket bisnis opportunity senilai 55 juta rupiah, hingga paket franchise mulai dari 109 juta rupiah. Masing-masing kerjasama ini berlangsung minimal 5 tahun dengan royalti fee 8% dari omset kotor. Dengan kerjasama ini, mitra juga akan mendapatkan pendampingan untuk pembukaan hingga training sumber daya manusia. Ya, Mbak, ini outlet salah satu mitra kami. Jadi sudah dari tahun 2008, sudah sekitar 6 tahun bergabung bersama Simply Fresh. Nah, nanti akan saya perkenalkan langsung dengan Mas Eko. Saat ini dia punya 2 outlet Simply Fresh. Diawali ngerintis satu outlet, cukup bagus berkembang dan akhirnya buka outlet yang kedua. Caranya untuk bergabung menjadi mitra Simply Fresh ini seperti apa, Bapak Agung? Sebenarnya simple ya. Jadi tinggal punya lokasi tempat. Nanti kita survei lokasi dulu. Lalu misalkan lokasi oke, disetujui, baru kita untuk tahap berikutnya. Jadi untuk persiapan mesin segala macam. Nah, jadi kita ada pilihan paket investasi sebenarnya. Jadi calon franchisee bisa memilih paket investasi yang mana sesuai yang diinginkan. Sangat simpel ya Pak Agung ya. Simple. Ini ini adalah ownernya ya, Eko. Bapak Eko. PR siapa Pak? Ya. Pak Agung tadi mengatakan Pak Eko bergabung menjadi mitra di tahun 2008. Iya, Alasannya kenapa Pak Eko tertarik menjadi mitranya Pak Agung seperti apa? awal-awalnya saya lihat itu laundry itu kok berkembang pesat gitu, saya lihat-lihat itu. Dan saya mulai buka cabang pertama di Gelagasari itu awalan. Kok dari 1 tahun itu kok makin hari makin meningkat gitu. Saya jadi sangat tertarik di situ. Bahkan sekarang sudah punya 2 outlet. Iya, benar, dua. Berarti ada keuntungannya. Keuntungannya kalau boleh tahu ketika menjadi mitra Pak Agung seperti apa? Keuntungannya itu dapat support maintenance ya. Support yang maintenance lengkap dari trainer, dari kalau ada kerusakan mesin atau ada trouble-trouble di itu segera cepat ditangani. Jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu bingung ya? Iya, belum Terima kasih bingung. Pak Eko untuk perbincangannya. Untuk Pak Agung, tadi sempat dikatakan bahwa ada perkembangan bisnis baru guest house. Boleh kita jalan-jalan ke sana? Boleh. Ayo. Tak berhenti pada laundry, pria kelahiran 1984 ini mengembangkan usahanya ke bidang lain seperti restoran, makanan ringan, hingga guest house atau tempat penginapan. Ya, ini Mbak, salah satu unit bisnis saya selain Simply Fresh tadi. Jadi kita bergerak di bidang guest house atau penginapan lah. Jadi kita konsepnya rumah yang disewakan dengan konsep harian. Oh begitu. Dan ini Ya, ini istri saya. Ibu Vita. Yang membantu juga di dalam bisnis di Simply Group tadi. Jadi Simply Home ini pengembangan dari kami. Saat ini unit guest house kami sekitar 18 unit sudah ada di Jogja dan di Bandung. Dan kita sewakan bisa per rumah atau per kamar juga bisa. Jadi Ibu Vita ini juga membantu
Ya, jadi Bisnis. kebetulan yang merintis saya Oh, bareng berdua? dengan Bu kita yang kita ngerintis dari usaha waktu kita di Gejayan masih outlet kecil dan dibantu beliau juga untuk hingga saat ini Simply Fresh dan Simply Homey bisa berkembang. Mungkin kita bisa cari tempat yang enak. Saya Oh, ingin ngobrol sama Ibu Vita, boleh ya? Suka dukanya seperti apa menemani bisnisnya Bapak Agung yang sampai sebesar ini? Kalau untuk suka dukanya mungkin flashback dari dulu 2004 kami bertemu. Bapak waktu itu sudah mulai merintis usaha-usaha yang lain, ada distro, kemudian ada counter handphone di Ramai Mall. Untuk kemudian di 2006 kami melihat ada peluang usaha yang cukup bagus, yaitu laundry. Bagaimana perasaannya ketika sekarang ini sudah melihat pencapaian yang saya bilang sudah cukup luar biasa? Ya, alhamdulillah bahagia. Cuman di sini selalu bersemangat untuk bagaimana caranya untuk kita lebih untuk survive lagi ke depannya, karena kami memang base-nya bisnis kan untuk mencari margin, tapi di sisi lainnya kami ingin memberikan manfaat ke lebih banyak orang di sekitar kita, seperti itu. Ya prinsipnya memang saya ada satu filosofi ya, jadi filosofi yang juga diterapkan di manajemen kita. Jadi filosofi kami adalah memberikan manfaat ke banyak orang gitu. Jadi inilah yang kami ke seluruh manajemen kita tekankan, dan untuk memberikan manfaat otomatis kita jangan cepat berpuas diri dan harus terus expand. Jadi saya memiliki visi ke depan. Simply Fresh sendiri juga tidak hanya di Indonesia, jadi kita juga bisa expand ke luar negeri. Jadi kenapa memang merek-merek asing saja yang berjaya, kenapa kita tidak gitu. Jadi kita memang apalagi akan menyambut era perdagangan bebas, saya kira itu kita mungkin sekali, tinggal bagaimana kita mempersiapkannya untuk meraih itu. Pak Agung, semboyan yang Bapak pegang seperti apa sih? Ya, jadi saya punya satu prinsip hidup juga yang saya pegang dari mulai bisnis ya. Jadi ternyata dengan kita banyak memberi, itu insya Allah akan banyak menerima juga. Jadi nggak usah khawatir, kita misalkan memberi manfaat yang banyak, selama kita juga memberi sedekah juga yang banyak, insya Allah balik lagi ke kita dan manfaatnya kembali ke kita. Jadi itu yang kita pegang, dan juga itu juga yang tadi dimasukkan sebagai bagian dari filosofi perusahaan. Bu Vita, Pak Agung, saya boleh lihat-lihat dalam ruangan? Oke. Ya, tapi sebelumnya mungkin saya akan pamit kepada pemirsa. Berikut tadi kita sudah melihat perjalanan kesuksesan dari Pak Agung, mulai dari usahanya tadi, proses produksi hingga sampai sekarang. Kalau Anda terinspirasi dan juga berminat, silakan Anda mulai usaha baru, tapi jangan lupa banyak memberikan manfaat bagi sesama. Jangan lupa juga saksikan Dua Sisi bersama saya Dita Marsya, berani berbisnis, hadapi dua sisi setiap hari Jumat jam 3 sore hanya di TVRI.